Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desita Ramelah sebagai jubel dan di kita yang ditugaskan dari kantor BPK wilayah sebelah Provinsi Jawa Timur. Candi Kidal ini terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dan Candi Kidal ini dibuat untuk pendarmaan Raja Anusapati, Raja kedua Singosari setelah Ken Arok. Pada waktu dulu Raja-Raja Singosari ada 5 raja, yaitu pertama Raja Ken Arok, 2 Anusapati, 3 Kertajaya, 4 Wisnuwardana, dan 5 Kertanegara. Masing-masing raja tersebut yang nggak ada sebuah bangunan candi atau entah dulu belum didirikan. Apakah sudah didirikan masih belum kita temukan, maaf masih belum mengetahui tentang itu. Jadi ini Candi Kidal ini salah satu peninggalan kerajaan Singosari yang tertua karena yang didarmakan di sini itu raja kedua, Raja Anusapati. Kalau di Candi Jago tempat pendarmaan Wisnuwardana, dan di Singosari tempat pendarmaan Kertanegara. Di salah satu candi peninggalan kerajaan Singosari yang tertua setelah Candi Kidal yaitu Candi Jago, setelah Candi Jago Candi Singosari, karena yang nggak ada sebuah bangunan candi yaitu raja pertama Ken Arok dan ketiga yaitu Tohjayang. Mungkin kita mendekat dari mengenai tentang sejarah candi. Nah, di dalam buku Negara Kertagama bahwa Candi Kidal ini didirikan pada tahun 1248, diperkirakan selesai pada tahun 1260. Tapi kalau Anusapati menjadi raja di kerajaan Singosari mulai tahun 1227 Masehi sampai 1248 dia meninggal dan didirikan sebuah bangunan candi. Candi ini menghadap ke barat. Dan ciri khas atau corak itu peninggalan agama Hindu, kan di antara agama Buddha dan Hindu itu ciri khas atau corak itu berbeda. Kalau peninggalan agama Buddha itu berbentuk tambun, gemuk melebar seperti Candi Borobudur. Kalau di Malang ini Stupa Sumberawan, tapi kalau Candi Kidal ini berbentuk ramping dan menjulang tinggi, itu ciri khas atau corak peninggalan agama Hindu. Dan Candi Kidal ini menghadap ke barat dengan adanya anak tangga yang menuju ke bilik candi yang berutus dengan kepala naga atau ular bermahkota yang disebut dengan Makara Makari. Di sini ada sepasang, yang sebelah utara itu yang Makara, yang sebelah selatan ini yang Makari, dan itu yang pria dan ini yang wanita. Dan Candi Kidal ini masih bagian kaki candi, karena ada 3 struktur, ada kaki candi, ada tusuk candi, dan juga ada atap candi. Di bagian kaki candi tadi yang sudah saya ceritakan, dan di sini setiap sudut seperti ini namanya singa penyangga atau singa mutia, disebut dengan singa setamba. Jadi tiga nama tadi satu ada itu setiap sudut candi itu arti kekuatan candi. Dan di sini di kanan kiri singa penyangga ada ornamennya, itu ada medalion dan juga ada purna kumba yang berbentuk bulat, yang berbentuk seperti ini namanya medalion, itu lambang kemenangan. Dan kalau ya kayak budi seperti ini namanya purna kumba, lambang kebangkitan. Dan di sini di Candi Kidal ini yaitu istimewa dengan adanya fragmen relief Garudia, ada 3 sisi, yaitu sisi selatan, timur, dan utara. Dan cara membaca relief di Candi Kidal ini secara prasawia, tapi pada umum secara pradaksina. Jadi di sini secara prasawi berlawanan arah jarum jam, yaitu dari arah selatan ke utara atau dari arah kiri ke kanan. Tapi kalau pradaksina itu dari arah utara ke selatan atau dari arah kanan ke kiri. Karena di sini menyesuaikan dengan adanya fragmen relief Garudia. Yang pertama yang menghadap ke selatan, yang sebelah sini. Dan ini dari yang pertama, berarti yang menghadap ke selatan, Garudia membawa para naga. Di sini ada ceritanya itu, ini Garudia, saya menjadi Garudia ini anaknya Dewi Winata dan para naga anaknya Dewi Kadrun. Ini menggambarkan anak yang mengabdikan dirinya kepada orang tua. Karena apa? Dewi Winata, Ibu Garudia, dan Dewi Kadrun, Ibu para naga itu yaitu istri resika, siapa mempunyai tebak menebak, bagi siapa yang kalah harus jadi budak yang menang. Tapi sebenarnya Dewi Winata, Ibu Garudia ini dalam pihak yang menang, karena kelicikannya Dewi Kadrun, para naga ini disuruh untuk menyembur bisanya kepada kaki kuda Ujasrawan yang sebenarnya berwarna putih semua.
Dan itu yang keluar dari Samudra Mantana, yaitu dari lautan susu itu. Nah, setelah lama kelamaan ini Garuda ingin mengabdikan dirinya kepada orang tua, yaitu Dewi Winata, bertanya kepada naga, bagaimana supaya ibu saya bebas dari perbudakan Dewi Kadru. Para naga minta diambilkan air tirta amerta, yaitu menginjak relif yang kedua yang menghadap ke timur. Di sini relif yang kedua yang menghadap ke timur, lalu dia membawa guci kamandalu, yaitu tempat air tirta amerta. Di sini melambangkan anak yang berjuang untuk pembebasan ibunya. Kenapa? Untuk mengambil air tirta amerta enggak yang semudah dibayangkan oleh Garudia. Karena apa? Tirta amerta, tirta itu air, tidak merta mati. Jadi air tersebut itu hanya minumannya para dewa atau air keabadian. Disitulah Garudia ingin mengambil air tirta amerta, bertarung dengan para dewa, sampai-sampai para dewa bisa dikalahkan karena kesaktiannya Garudia. Disitulah Dewa Wisnu turun tangan dan bertanya kepada Garudia apa tujuannya untuk mengambil air amerta tersebut. Setelah Garudia menceritakan bahwa ingin menebus ibunya, Dewa Wisnu mau membantu Garudia asalkan Garudia ini sanggup menjadi tunggangannya Dewa Wisnu. Makanya kembali ada Wisnu Kencana, itu ceritanya dari sini. Nah, setelah itu sudah bisa mengambil air amerta, pergi ke bumi untuk menukarkan dengan para naga. Dewa Wisnu nggak tinggal diam, mengawasi, menjaga tentang air tersebut. Supaya apa? Supaya nggak sempat diminum oleh para naga. Seandainya sempat diminum oleh para naga, rusaklah dunia ini. Jadi di situ menjaga, Dewa Wisnu menjaga air amerta tersebut. Setelah Garudia bisa mengambil ibunya dengan air amerta tersebut, sudah ditebus oleh Garudia, yaitu menginjak relif yang ketiga yang menghadap ke utara, yang sebelah sana. Ini masih relif yang ketiga. Relif ini menggambarkan anak yang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Setelah pertama Garudia mengabdikan dirinya untuk membantu ibunya, kedua Garudia berjuang untuk membebaskan ibunya, dan ketiga lepaslah Dewi Winata dari perbudakan Dewi Kadru. Ini Garudia membawa ibunya kembali ke kayangan atau ke surgawi. Kalau orang Jawa itu istilahnya mengangkat dukur, mendem jero derajatnya orang tua, terutama orang tua perempuan, bukannya seorang orang tua antara ibu dan bapak. Orang bapak nggak dihormati, nggak seperti itu. Tapi ini bisa diambil dengan cerita atau pesan dari nenek moyang dulu, dari para leluhur. Pesannya beliau kepada kita itu nyampe sekarang ke kita, bahwa kita kalau membalas jasa orang tua dengan apapun kita nggak akan bisa. Setidaknya kita harus nggak boleh menyakiti, nggak boleh membuat susah, dan nggak boleh sampai orang tua menangis. Ini pesan moral dari para leluhur dulu. Dan karena di sini, tapi ini di buku Negara Kertagama nggak ada, bahwa kenapa sih Garudia di sini kok dibuat untuk lambang negara kita, yaitu oleh Presiden kita pertama Bung Karno, bahwa pernah menyuruh salah satunya pergi ke sini untuk mengamati, membaca dan sebagainya di sini. Sampai-sampai beliau mempunyai inspirasi Garudia yang tertera di Candi Gili ini dibuat lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Karena dari cerita Garuda tersebut hampir sama dengan cerita Bumi Pertiwi ini, dengan para pejuang dulu mengambil atau merebut Bumi Pertiwi ini dari penjajah. Itu bagian kaki candi. Kalau bagian tubuh candi, mungkin dari depan, bagian tubuh candi. Bagian tubuh candi yaitu ruang pusat atau bilik candi, itu sebenarnya tempat patung Anusapati yang berwujud jiwa yang sekarang ada di Museum Belanda. Lengkapnya Museum Tropical Royal Institute Amsterdam Belanda. Karena apa kok sampai dibawa ke sana? Karena dulu masih dibawa Purbagala Hindia dan kita masih belum merdeka. Dan sampai sekarang patung Anusapati tersebut masih ada di Museum
Belanda. Nah di situ di bagian tubuh candi itu ada ruangan kecil namanya relung ya. Relung-relung tersebut di kanan kiri pintu masuk ke bilik candi itu namanya tempat patung Nandiswara dan Mahakala. Itu di kanan kiri. Kalau relung yang menghadap ke utara itu tempat patung Durga Mahesa Suramardini. Relung yang menghadap ke timur tempat patung Ganesha, dan relung yang menghadap ke selatan tempat patung Siwa Mahaguru atau Resi Agastya. Dan di sini di bagian atap candi, yaitu di atas pintu masuk ke bilik candi namanya kepala kala. Nah, kalau atap candi itu motif tumpang. Kepala kala itu sebagai lambang penjaga tempat suci yang terkandung di dalam bilik candi. Karena apa? Sebuah bangunan candi itu ada beberapa fungsi, yaitu untuk pendarmaan seorang raja dan untuk penghormatan, untuk beribadah, juga untuk pengetahuan tentang sejarah. Itu bagian tiap relung atau di atas pintu masuk ke bilik candi tempat, yaitu namanya kepala kala sebagai lambang penjaga. Dan di sini ya kalau bahan bangunan candi peninggalan agama Singosari, peninggalan kerajaan Singosari terbuat dari batu andesit, lain dengan peninggalan Majapahit terbuat dari bata merah. Kalau mengenai ukuran situ, yaitu panjang 10,8 meter, lebar 8,36 meter, dan tinggi 12,26 meter. Tapi ini sebenarnya dulu ceritanya di dalam buku Negara Kertagama tersebut ada 17 meter, dan pada tahun 1986 sampai 1990 ini pernah ditinggal tinggal 12,26. Ada pertanyaan? Untuk apa? Selain Untuk yang apa, Bu? Medaliannya itu apakah ada ceritanya, Bu? Medali itu di sini kalau mengenai medalian ada beberapa macam, ada burung, ada ayam, ada harimau, juga ada arah mata angin. Karena di sini dalam medali itu enggak sama. Kalau bentuknya sama, Bu, tapi isinya yang enggak sama. Karena di sini mempunyai unsur flora dan fauna, yaitu melambangkan alam manusia atau dunia manusia. Tapi kalau di dalam agama Hindu yang dinamakan dengan Burloka, Bahloka, Swahloka. Burloka itu menggambarkan alam manusia atau dunia manusia. Bahloka alam antara langit, dan Swahloka surgawi. Karena di sini pun di Candi Kidal ini pun bukan hanya cerita tentang sejarah, tapi ini lambang dan simbol. Di sini juga ada setiap kala itu jarinya seperti ini. Ya. Oh ya. Setiap kala pasti jari seperti itu pun lambang atau simbol kedamaian, dari keadaan keseimbangan. Kan kenapa mempunyai unsur flora dan fauna, isi alam manusia ini atau dunia manusia nggak ada hanya satu, pasti ada dua, ada sepasang, ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Jadi kita nggak bisa menghilangkan keseimbangan tersebut. Nggak ada satu, hanya satu, pasti ada keseimbangan, ada dua pasang. Itu pasang-pasang dan di sini ada di dalam medalian ada arah mata angin yang sebelah, yang ada cuma di bagian tubuh candi yang sebelah timur, tapi menghadapnya ke utara sama ke selatan. Jadi itu di dalam medalion. Jadi medalionnya ini apakah karena ada yang agak hilang atau gimana? Aus. Betul. Ada apa ya? Penyimpanannya. Oh, ini medalion ini ada pernah fotonya atau gambarnya itu? Ada. Ada. Di sini atau di Mojokerto ya, Bu? Di saya buat. Ada. Nanti bisa melihat ke adanya. Jadi di dalam medali itu berbeda-beda isinya. Ada berapa medalion, Bu? Total kurang lebih 30 kalau nggak salah ya, maaf ya, 30 lah nggak lihat. Kurang lebih deh. Dan itu beda-beda. Aku ya agak lupa, maaf ya. 36 itu beda-beda semua ya. Ini beda-beda. Tapi di sini kan ada ini dari di Niki nggak ada, ini nggak ada namanya. Dan hanya cuma gambar seperti ini. Hanya hiasan. Tapi kalau di atas singa penyangga itu menggambar garis mistara yang melingkar, karena di sini ada gambar burung dan gambar. Iya.
di situ yang pakai yang ada kali ini cuma dandan. Nah, Iya, kalau tempat duduk singa penyangga yang tempat duduknya namanya Padma. Bu, ini kalau untuk dari bahan batuannya gitu, itu yang asli sama yang beda tambahan itu kira-kiranya Ada, sebelah mana? ada perbedaan. Jadi hiji ini waktu pemekaran pada tahun 1926 itu yang tambah yang ini. Yang ada Lubangnya. lubangnya dan diberi lem epikol. Selain walaupun kan kayak seperti sama polosnya ya, tapi kalau nggak ada lubangnya seperti ini itu asli. Jadi hanya beberapa persen saja yang tambahan khususnya di bagian tangga karena dulu tangganya beratakan sama atap candi. Atap candi dulu tinggal sebelah selatan, yang utara itu sudah nggak rata gitu. Jadi itu, jadi bagian sudut candi juga ada yang itu, pokoknya yang ada tandanya lubang kecil itu yang baru. Selain nggak ada tuh tanda tersebut asli semua. Fungsi untuk lubang itu apa? Sebagai tanda Tanda batu yang baru, tanda batu tambahan, tapi sama batu andesit sama dari batu andesit. Berarti itu batu utuh semuanya. utuh ya. Kalau dulu tubuhnya besar gitu kami Oke. dipotong. Iya, dipotong. Nah, kalau mengenai bangunan candi itu arsiteknya atau arkeolognya kan kalau kita melihat dari luar kan kayak tiga rata ya. Iya. Nah, tapi kalau di bagian dalam itu saling mengunci. Jadi potongannya nggak sama, nggak seperti di luar. Jadi di dalam itu saling mengunci, pendek, panjang. Saling mengunci seperti ini di bagian dalam. Supaya enggak apa? Supaya kuat. Iya. Iya. Seperti itu. Berarti ini memang nggak ada tambahan semen Oh, apapun. nggak ada. Waktu pemugaran dulu cuma batu, nggak ada aja, cuma batu sama kayak debu gitu aja. Kan sudah kurang lebih 800 tahun pada waktu itu sebelum dipugar itu nggak bocor bagian bilik candi karena kan sudah tertutup dengan debu-debu ya, dan sudah berapa ratus tahun setelah dipugar. Ini ada kalau sering hujan itu ada yang netes airnya di bagian bilik candi. Mungkin terlalu bersih, jadi debu-debu tersebut belum bisa menyumbat air hujan tersebut. Nah itu arsiteknya siapa tuh waktu itu? Dari kantor BPK, jadi arsitek timnya, bagian arkeolog Oke. dari kantor sana, dari kantor Mojokerto sana. Itu yang diganti hanya batunya. Atau mungkin reliefnya itu Enggak, kalau dari ini enggak. Udah hanya batunya Jadi aja. harus asli ya Bu ya. Seperti contohnya mawon bagian kala sebelah utara, Oke. kan itu polos. Iya makanya itu Nggih. hilang itu. Itu sudah rusak, nggak ada ini. Misalnya batu yang berserakan di area candi ini nggak ada. Jadi mungkin seandainya ada bisa diperkirakan ini di sini gitu. Jadi itu nggak ada, cuma batu mawon dibentuk seperti itu. Jadi misalnya menggambar seperti yang lain nggak akan ini, nggak bisa, iya nggak bisa. Itu memang awalnya ada, kemudian memang Dulunya ada, pasti itu ada, Iya. tapi sudah rusak kan pada tahun 1248 sampai sekarang sudah 200 tahun lebih. berarti batunya itu hilang Mbak ya berarti. Iya, nggak ada. Jadi waktu pemugaran di sini nggak ada batu yang berserakan seperti Candi Jago, kayak Candi Badut kan Iya. batunya banyak berserakan di area candi. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada di sini. Gitu. Jadi bersih. Makanya dikasih batu kotak itu aja Bu. Iya, betul seperti itu. Makanya tadi kok sebelah utara ya. Sebelah utara nih. Yang Saya lihat kalau di sebelah selatan kan ada. selatan, timur utuh. Ini pokoknya ini Iya. banyak kotak itu. Iya, utuh. Karena Apa masih namanya? utuh. Apa namanya apa Bu? Kepala kala. Kepala. Kepala kala Ini itu kan sudah suatu ada. lambang. Karena kalau dulu ceritanya ini belum ada jam. Nggih. Adanya kala. Kala itu tuh sebagai lambang waktu. Oh iya. Kala itu waktu. atau waktu itu. Iya. Oh, udah.
Ya, dan ini Candi Kidal ini kenapa sih kok dinamakan Candi Kidal? Bukan hanya terletak di desa Kidal. Karena Kidal itu mempunyai dua arti itu di Jawa Kawi, itu mengartikan kiri dan selatan. Kiri yang didharmakan di sini kan ceritanya anak tiri. Yang raja pertama Raja Gen Arok. Kan kalau anak tiri pasti nggak diperlakukan sama dengan anak-anak yang lain, terutama anak gandum. Dan di sini pun cara membaca relik Garuda di sini dari arah kiri. Pada umumnya secara pradaksina, tapi di sini secara prasawia. Jadi beda dengan yang lain. Lah sebelah kirinya mana Bu? Mulainya dari mana? Dari Ini kiri dari tadi terus ke kiri. Iya, ke kiri. Biasanya itu ke kanan. Iya, dari sini dari kanan, dan kedua itu selatan itu, dan Kidal ini terletak di sebelah selatan daripada Kerajaan Singosari yang terletak di sebelah utara. Itu nama Kidal, itu mempunyai dua arti tersebut. Itu apa bahasa apa itu Bu? Kidal Mas ini apakah bahasa Sanskerta atau apa? Pasti kan ada ini. Cuma Silsilah. Kidalnya, cuma Kidal. Kan cuma bahasa Kidal. Sanskerta kan kayak, ya maaf saya sendiri nggak bisa bayangkan kayak bahasa Inggris gitu Iya, ya, Sanskerta. iya. Tapi kalau Kidal cuma Kidal. Itu di Jawa Kawi itu. Oh, Jawa Jawa Kawi. Karena di sini yaitu tadi simbungan Garuda di sini itu kenapa sih kok tadi kembali ke lambang negara kita Garuda Pancasila. Garuda kan menolehnya ke kanan, itu pun mempunyai arti kejujuran. Itu tadi ke kanan Iya, juga. semua ke kanan. Ke kanan. Semua ke kanan. Kalau dulu pernah lihat saya kan lambang Garuda dulu, lambang negara kita kan nggak menghadap ke kanan, makanya ke depan. Iya. Jadi dengan inspirasi beliau, presiden kita pertama itu, ini yang di Kidal ini dibuat lambang negara kita itu nggak cuma kebetulan, tapi ada alasan. Ada alasan. Ada alasan. Dan nama Garuda itu memang apakah disebutkan di sebuah kitab apa gitu? Iya, Garuda. Oh, Garuda. Kitabnya. Sanskerta. Oh, Sanskerta. Kalau bukunya buku negara kertagama, kalau kitabnya Kitab Pararaton. Kitab para Jadi Garudeya gitu ya. Garudeya. Katanya berarti pakai DHE. oh DHI. Garuda. Ya. Garuda. Gitu. Akhirnya ambil Anu. menjadi Garuda. Garuda, betul. Aslinya Nah, Garuda. Garudeya. Atau ngerasa apa kan nggih pates enak Iya. Nah, kenapa kok di Garuda ada mencengkeram pita Bhinneka Tunggal Ika. Di sini juga seperti itu. Yang di bagian belakang tadi kan ada tali ilalang gitu. Itu yang dipegang. Yang dibuat Bhinneka Tunggal Ika.